Halo teman-teman, gue sekarang mau mulai YouTube tentang pengalaman-pengalaman orang Indonesia yang pernah tinggal di Singapura dan menurut mereka Singapura itu seperti apa. Kita sekarang langsung bahas aja. Yang pertama, kalau kalian di Singapura, terus kalian hari-hari naik MRT, kalian bakal ketemu orang-orang yang sama tiap hari. Yang kita tahu, di Singapura itu lokasinya kecil dan di sana hanya berpenghuni 5,6 juta penduduk saja. Bandingkan dengan Jakarta yang populasinya lebih besar, 2 kali lipatnya itu 10,56 juta pada tahun 2020. Itu baru Jakartanya, belum yang di luarnya, di pinggirannya. Dan kalau kerja, ngumpul langsung ke Jakarta. Jadi kalau misalkan kita dari Bekasi ke Sudirman, kita naik kereta, agak susah lah kita ketemu orang yang itu-itu aja. Namun kalau di Singapura, kita bakal ketemu orang yang sama itu-itu aja. Oke, yang kedua, berita-berita di Singapura itu tidak menarik. Dan profesi yang paling sulit di Singapura itu adalah salah satunya pencari berita. Kenapa? Karena jarang sekali informasi-informasi penting yang bisa disampaikan. Bahkan saking susahnya cari informasi, penyelamatan kucing dilakukan secara live. Dan tidak jarang informasi-informasi dari tetangganya seperti Malaysia, Indonesia itu dijadikan informasi-informasi yang ditayangkan karena orangnya taat-taat dan tingkat kriminalitas tidak sebanyak di Indonesia. Padahal kalau di Indonesia itu udah banyak ya beritanya, saking banyaknya jadi kadang bingung juga mau masukin berita yang mana gitu. Sidoarjo dibuat geger oleh kemunculan beberapa ekor buaya muara di aliran Sungai Brantas yang hanya berjarak 300 meter. Warga berkerumun di pinggir. Yang ketiga, penduduknya itu taat-taat aturan lah. Nah kalau di Singapura, kalau misalkan balap liar, motor pakai knalpot racing, nah itu udah termasuk kejahatan yang sangat luar biasa di situ tuh. Dan kalau malam pun orang Indonesia, kan mungkin kalau kita di Jakarta agak riskan gitu ya, takut gitu ada begal atau ada copet apa ya malam-malam. Cuman kalau di sana itu justru aman gitu, CCTV ada di mana-mana, jadi orang lebih takut lah untuk melakukan tindak kejahatan. Bahkan kalau ada orang Indonesia yang keliling malam-malam, nah justru orang Indonesia tersebutlah yang dicurigain sama orang-orang lokal Singapura. Yang keempat yaitu pelatihan tentara. Loh, kok emang tentara kenapa? Kalian kebayang nggak kalau jadi tentara di Singapura stresnya seperti apa? Kalau misalkan tentara kita mau latihan, banyak lah ya lokasi-lokasinya. Ada hutan, lautan luas. Kalau mau terbang ke udara, ya luas lah ya. Coba kalian bayangkan, kalian jadi tentara di Singapura. Apakah di Singapura ada hutan? Ada, di dekat Changi. Tapi di situ hutannya pun nggak, ya bisa dikatakan kecil lah, tidak besar gitu. Coba kalian pikirkan adalah, misalkan kalian jadi tentara angkatan udara di Singapura. Misalkan kalian take off, nying. Terus kalian mau terbang kemana? Yang ada kalian muter-muter aja di Singapura. Kalian perlu tahu juga, jadi angkatan udara Singapura ini bermarkaskan, makanya ada di Australia juga. Jadi kalian harus agak jauh dulu ya untuk terbangnya dari Australia ke Singapura untuk misalkan ada serangan dan lain-lain. Nah, perlu kalian ketahui juga, warga Singapura ini dia memiliki kekuatan paspor yang kuat, yaitu bisa mengunjungi negara lain tanpa visa sebanyak 149 negara. Berbeda dengan Indonesia, di mana kekuatan paspor di Indonesia hanya 72 negara yang bisa dikunjungi tanpa visa. Yang keenam, aku nggak tahu ini benar atau enggak. Di sana dikatakan bahwa wanita di sana itu agak kurang cantik lah seperti itu. Jadi apakah benar atau tidak? Tapi boleh kalian yang orang Indonesia atau mungkin orang yang pernah main ke Singapura atau orang Singapura sendiri. Ketujuh yaitu banyak sekali lansia-lansia yang masih kerja. Seperti bersih-bersih piring misalkan, atau enggak ngangkat-ngangkat kardus ya, pengepul kardus bisa dikatakan seperti itu. Dan alasan mereka melakukan itu ya karena mereka butuh uang untuk bertahan hidup, seperti tempat tinggal, makan. Namun aku baca-baca lagi, ternyata ada perkumpulan di Singapura di mana dia mengumpulkan lansia-lansia yang masih kerja ini. Jadi dia bekerja sama dengan toko restoran. Kan restoran ini banyak makanan yang kadang tidak habis ya. Untuk memberi makan
kepada lansia-lansia yang membutuhkan makanan. Terus anaknya kemana ya? Buat teman-teman yang asli Singapura atau mungkin pernah tinggal di Singapura boleh komen juga. Kalau dari etnisnya harusnya dibiayai ya semampunya saja, setidaknya untuk makanan atau tempat tinggal gitu. Jangan kan di luar negeri, di Indonesia pun banyak sebenarnya ya. Yang kedelapan yaitu aturan merokok yang sangat ketat. Di sana itu harus merokok di spot-spot tertentu. CCTV ada di mana-mana, ada polisi juga. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, kalian pasti bisa didenda. Terus kalau mau merokok di mana? Jadi kalian bisa merokok di trotoar, ada garis kuning. Jadi kalau misalkan yang rokok banyak banget ya udah kalian isep-isep lah tuh. Bahkan ada orang Indonesia yang merokok di Singapura, cuman setengah kakinya ada di dalam kotak karena saking penuhnya, dan setengah kakinya lagi dia taruh di luar. Ditegur sama polisinya, dia bilang masukin kakinya ke kotak atau saya denda kamu. Dan perlu diketahui, kalau teman-teman yang bawa rokok dari Indonesia misalkan, nggak apa-apa, misalkan 3 kotak nih. Nah, nggak apa-apa, cuman itu harus dibuka dari kotaknya. Kenapa dibuka? Jadi dibuka itu karena takut diperjualbelikan. Dan gak jarang juga aku memang kejadian juga kayak seperti di negeri Arab gitu. Jadi mereka itu memang kadang orang Indonesia ini ada yang bandel-bandel, mereka jualin rokok ke orang sana, di mana dia bisa dapat untung bisa belasan lah, 15 sampai 20 jutaan gitu ya. Dan ini di Singapura juga mungkin ada kasusnya ya. Makanya tidak apa-apa sebenarnya dibawa, cuman harus dibuka kotaknya gitu. Jadi diambilannya setengan aja gitu, supaya tidak bisa dijual sama supaya tidak bertahan lama gitu ya. Bahasa awamnya mungkin rokok yang masuk angin. Nah, terus kocaknya lagi, jadi dari playgroup juga mereka sudah diajarkan untuk menghargai yang namanya mengantri. Dan alhasil ada orang Indonesia yang punya teman orang Singapura, lagi jalan berdua barengan mereka, tiba-tiba ada antrian panjang, dan tiba-tiba orang Singapura ini mengantri teman Singapura ini. Akhirnya orang Indonesia pun ikut ngantri juga ya. Setelah beberapa menit kemudian teman Indonesia ini nanya gitu, kamu tuh ngantri apa sih gitu. Dan akhirnya dijawab apa? Ya aku ngantri aja, nggak ada alasan apa-apa. Orang-orang soalnya pada ngantri, jadi aku ikutan ngantri. What? Jadi orang situ tuh kayak refleks aja gitu. Tapi aku nggak tahu ini benar enggaknya. Buat teman-teman yang punya pengalaman di Singapura atau mungkin ada orang Singapura nonton ini, tolong komen. Dan selanjutnya, misalkan kalau kalian punya bidang tanah gitu ya, mereka bakal berpikir bahwa lo tuh milioner gitu. Jadi contohnya misalkan nih, jadi waktu itu ada kisah orang Singapura ini dia main ke Indonesia untuk mengunjungi temannya yang tinggal di kampung di Indonesia lah ya. Rumahnya dibilang besar ya tidak terlalu besar, standar lah ya. Rumah Indonesia seperti apa, 2 kamar, 1 toilet, dan depan carport ya, seperti itu. Dan mereka akhirnya datanglah ke sana. Terus akhirnya orang Singapura ini tanya ke orang Indonesianya gitu, ke temennya, ini rumah kamu katanya tuh. Iya, ini rumah aku. Dan dia tercengang karena orang Singapura ini berpikir bahwa teman Indonesianya ini yang nikah ini ternyata orang kaya raya gitu. Dan orang Indonesianya pun bingung kan, karena di Indonesia ini harga tanah memang tidak semahal di Singapura. Namun orang Singapura itu mengeneralisir bahwa semua tanah dimanapun ya harganya mahal, karena di Singapura itu ya benar-benar kalau punya tanah ya harus milioner gitu. Mereka banyak yang punya apartemen atau sewa apartemen saja gitu. Bahkan punya apartemen juga ya bisa dikatakan ya seperti punya rumah-rumah di sini lah, seperti itu. Mungkin segitu aja tentang cerita-cerita negara dari Singapura. Kalau kalian ada pengalaman atau mungkin ada request video, tolong komen di bawah ya. Dan buat teman-teman semuanya yang mau dukung channel ini, boleh di subscribe dan di like. Tapi kalau mau di unlike pun ya nggak apa-apa. Itu sebagai masukan buat gue sendiri untuk meningkatkan kualitas video dan juga pengalaman dari membuat channel YouTube ini. Hope you enjoy my video. Gue kagum sama Koi ya. Koi Sanyo apa? Koyo pedas lah ya. Karena beliau ini sangat baik sekali mau nge-sharing tentang sejarah-sejarah, tentang pengalaman-pengalaman yang ada di luar negeri, supaya, dan gue jujur senang banget untuk buat video-video seperti ini. Hope I can consistent with my YouTube channel.
Hope you enjoy my video. See you on the next week. Bye.